Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Prianto. Ya pemirsa, kali ini kita masih terus mengupdate ya perkembangan soal kasus dugaan kekerasan seksual di SMK Waskito, Kota Tangerang Selatan. Kalau kemarin kita sudah hadirkan dari pihak terduga terlapor, ya sekarang adalah dari pihak terlapor. Ya. Sebenarnya kemarin kita Ratas TV ingin mengundang dulu dari pihak korban, tapi karena ada suatu hal ya dari pihak pengacaranya belum ada kesempatan, belum ada waktu ya, makanya kita balik kemarin. Nah pemirsa, di samping saya ini ada pengacara dari korban ya, dari adik kita C, ya, sebut adik kita C ya nih korbannya, yaitu dari pihak C yang saya kenalkan. Di samping saya ada, saya panggil abang nih, Bang Abdul Hamim Jauzi SHMH. Assalamualaikum Bang Hamim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Bang Agus. Alhamdulillah, terima kasih Bang Hamim, terima kasih. Kami apresiasi dan sudah berkenan hadir di Ratas TV, dan memang kita sangat berharap gitu kan. Ini keterangan abang, ya berdasarkan abang ini sangat dinanti-nanti nih masyarakat nih. Seantero Republik, bukan jadi Tangsel nih. Ini jadi nasional Bang. Saya lihat juga kemarin, saya lihat tonton media nasional juga ngejar case ini gitu loh. Nah, Bang Hamim sebelum masuk ke semua yang lain, mungkin bisa dijelaskan statusnya saat ini seperti apa, status hukumnya. Kan kalau tidak salah kan dalam catatan Trans TV, Bang Hamim mewakili klien abang ini telah melaporkan terduga terlapor ya, si adik kita SS lah, ke Polres Metro Tangerang Selatan gitu. Ya. Nanti mungkin abang bisa jelaskan perkembangannya. Baik, bagus. Jadi kami memperoleh kuasa itu awal mulanya dari pelapor pertama, yaitu saya. Ya. Sebagai pelapor pertama, kemudian pada tanggal 5 Mei kami melaporkan. Ya, tapi kemudian di tanggal 10 kami juga melaporkan Ya. dengan dua pelapor lainnya. Jadi yang resmi melapor total ada 3 orang gitu ya. Oke. Nah, sementara dugaan korban yang kami identifikasi total itu ada 5. Oh. Nah, dari 5 itu 3 tadi resmi melapor, Ya. 1 tidak berkenan melapor, yang 1 ini kami belum berkomunikasi secara langsung. Tapi ini teridentifikasi, diduga sebagai korban juga begitu. Oke. Dan semua korban itu adalah adik kelasnya terduga terlapor ini. Iya, betul. Yang korban kelima, diduga sebagai korban kelima ini SMP malah. Wow. Di sekolah yayasan yang sama di Waskito juga. Oke, jadi ada total ada 5, 1 ini SMP, masih SMP, yang 4 itu SMA ya, SMK ya. SMK ya. Dan yang resmi melapor dari 5 ini 3. 3. Nah, 3 ini Bang Hamim sebagai penasihat hukum semua? Iya, betul. Betul, 3-tiganya kami sebagai kuasa hukumnya. Nah, jadi 3 korban ini dalam satu laporan di Polres satu. Berbeda-beda. Oh, berbeda. Berbeda-beda. Nomor laporannya berbeda-beda. Oke. Jadi kalau yang pertama tadi melapor tanggal 5, nah kemudian yang kedua dan ketiga melapor di tanggal 10. Ya. Dan laporannya berbeda gitu ya. Mungkin bisa disebut inisialnya, Bang. Inisialnya mungkin yang satu kan C. C ini tanggal 5. Ya. Oke. Kemudian yang B tanggal 10 Mei. 10 Mei dan N juga tanggal 10. Oke, sama. Nah, ini dengan kasus pasal juga sama, kekerasan seksual atau sama. Oke. Nah, Bang, ini menarik. Ya kalau ya kebetulan karena kemarin sudah mewawancari mereka, itu kan mereka berdalih ada dugaan kekerasan seksual. Nah, menurut Bang Hamim sendiri seperti apa gitu kan? Mungkin bisa jelaskan pengertiannya, atau mungkin abang sudah menemukan bukti-bukti yang kuat untuk menjerat tanda kutip korban dengan pasal kekerasan seksual itu. Ya boleh-boleh aja Bang, mereka mau anggap tidak ada kekerasan seksual. Iya. Ya monggo silahkan begitu ya. Tapi yang pasti bukti-bukti sudah kami serahkan ke kepolisian begitu ya. Iya. Ada screenshot dan lain-lain lah ya, itu di antaranya. Itu jadi sudah ada bukti, dan
sudah ada bukti permulaan yang cukup, sehingga atas laporan laporan yang pertama itu sudah masuk penyidikan, bukan lagi penyelidikan. Nah, ini artinya polisi berkesimpulan betul terjadi tindak pidana, gitu ya. Penyidikan begitu. Oke. Nah, hanya saja siapa pelakunya? Nah, itu yang lagi dicari pelakunya. Oke. Teorinya begitu. Ya. Jadi sudah ada tindak pidananya, hanya saja pelakunya belum diketahui. Nah, ini lagi dicari pelakunya siapa. Jadi per tanggal 12 itu sudah ada pemberitahuan kejaksaan, dimulainya penyidikan gitu. Dari Polres Tangerang Selatan dikirim ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Oke. Seperti itu. Jadi itu perkembangan terbaru. Jadi ini sudah masuk penyidikan. Nah, saya potong. Maaf. Jadi ada katakan pelakunya siapa? Kan logikanya ini kan yang dilaporkan adalah terduga adik kita S itu. Maksudnya abang pelakunya siapa itu? Seperti apa itu? Ya, itu teorinya kan begitu. Jadi penyidikan itu penentuan suatu peristiwa ada tindak pidana, gitu. Ya. Baru kemudian dicarilah pelakunya siapa. Meskipun ya dugaannya pelakunya ya terlapor, tentunya begitu kan. Ini tunggal nih ya. Tunggal. Oke. Gitu. Oke. Nah, bang, ini menarik. Ini karena kemarin itu kita fokus pada satu korban C. Nah, rupanya ternyata kita dapat informasi menarik. Jadi Anda bang, ini ada 3 yang melaporkan yang resmi itu kan. Nah, tiga-tiganya Anda sudah mendapatkan menerima bukti-bukti, misalkan video atau foto atau yang lain yang menuju ke arah dugaan kekerasan seksual itu. Iya, bang. Jadi semua sudah ada bukti, gitu ya. Dan yang perlu dipahami oleh publik itu kekerasan seksual itu tidak hanya diartikan sebagai perkosaan gitu loh. Misalnya ya, ada perempuan lewat, kemudian saya bersiul, kemudian dia tersinggung, itu bisa kekerasan seksual. Oh, kategori masuk juga ya? Itu kekerasan seksual dalam bentuk non fisik gitu ya. Jadi sekarang meluas. Ya. Atau ada saya teringat saat acara debat kandidat calon wali kota Tangerang Selatan. Oke. Saat break itu kemudian Ada salah satu ya. Salah satu Politisi yang mendukung ya. ya bukan yang kemudian mengejek, dalam petik saya lupa kalimatnya bagaimana. Yang itu juga sebenarnya termasuk kekerasan seksual. Oke. Presenternya merasa tersinggung, kemudian marah begitulah. Nah, itu juga termasuk kekerasan seksual. Jadi sekarang artinya luas gitu loh. Bisa dikatakan kalau Anda katakan itu kan seperti pelecehan, masuk nggak itu? Ya pelecehan seksual boleh lah. Jadi di undang-undang kekerasan seksual. Oke. Kekerasan seksual fisik, non fisik gitu ya. Atau berbasis elektronik. Nah, itu kena gitu loh. Oke. Jadi kalau Bang Agus kirim WA ke perempuan, kirim foto Bang Agus sendiri yang telanjang misalnya, dia terganggu, itu kena kekerasan seksual. Oke, terganggu. Karena kalau tidak terganggu saling menikmati. Apakah saling menikmati? Yang menikmati siapa? Antara yang dua-duanya saling menikmati. Sekarang begini, kalau itu sudah sama-sama dewasa, tidak jadi persoalan. Oke. Gitu ya. Dan hanya untuk konsumsi pribadi. Oke. Kalau salah satu pihak masih anak-anak, gitu ya, di bawah 18 tahun, atas dasar sama-sama menikmati, itu kena. Oh, gitu. Nah, ini menarik. Ya, pemirsa, ini kita dapat informasi menarik juga nih dari Bang Hamim. Ini mengenai soal usia, karena kemarin salah satu pengacaranya juga, ini kita tayangkan sebentar lagi juga nanti kita tayangkan, itu mengatakan bahwa masih dinamakan sebagai kenakalan remaja karena di bawah umur, ya kan? Nah, ini baik si korban dan terduga pelaku ini juga di bawah umur. Nah, ini menurut Anda seperti apa? Kalau korban itu, saya cek langsung dari akte kelahirannya, ketiga-tiganya masih di bawah umur, masih anak-anak. Berapa usianya? 16 tahun. 16 tahun ya. Nah, sementara terlapor gitu, berdasarkan informasi yang saya peroleh, itu sudah dewasa. Ya. Baik saat kejadian di bulan November tahun 2024 maupun saat ini itu sudah dewasa gitu ya. Ini informasi yang saya peroleh. Jadi diduga terlapor itu sudah dewasa.
Ya. Gitu. Nah, karena juga Nah, berbeda antara remaja dan anak-anak itu. Remaja bersifat sudah dewasa. Ya. Hukum itu tidak mengenal kata remaja, anak-anak dan dewasa. Itu saja. Oke. Nah, ini menarik juga nih. Nah, karena ya informasi yang kita dapat ini nanti jadi cross check juga dari kebetulan Raf TV kemarin sempat juga menanyakan langsung ke terduga pelapor yang hadir di studio juga. Usianya konon menurut dia memang 18 tahun, tapi waktu kejadian itu belum 18 tahun. Yang utamanya sudah undang-undang kan 18 tahun dewasa ya gitu kan. Nah, sebenarnya apa menurut Anda Bang gitu kan? Apa nanti akan dibuktikan oleh penyidik nanti? Iya, mungkin saja saat kejadian belum dewasa gitu ya. Saya tidak pernah belum melihat juga akte kelahiran dia gitu kan. Ya. Ya semuanya kami serahkan ke penyidik. Itu saja. Ya. Yang pasti saat ini sudah masuk penyidikan. Ya. Ini artinya betul terjadi kekerasan seksual di sekolah Waskito. Itu. Ya. Berarti kalau penyidikan artinya ada selangkah lagi ada kemungkinan jadi tersangka, Bang? Iya, betul. Ini kan tidak mungkin tersangkanya tidak ketemu. Gitu kan. Ya. Pasti ketemu nih. Ya. Meskipun kami mendahului begitu kan. Ya. Pasti ketemu pelakunya siapa. Ya. Oke. Nah, saya agak ketinggalan tadi, Bang. Dari 3 pelapor itu ini yang disidik oleh polisi, oleh penyidik. Itu yang pelapor yang mana? C atau yang tiga-tiganya? Yang sudah masuk penyidikan ini yang C. Yang C ya? Yang C. Oh, yang 2 belum berarti ya? Belum. Oke. Ya, baik. Nah, Bang, menurut Anda ini kan pihak sekolah juga harus bertanggung jawab karena dari informasi yang ini supaya cover baca juga, for both side berimbang ya dari pihak pengacara si terduga pelapor memprovokasi ya, justru mengintimidasi juga lah si terduga pelaku ini gitu kan. Ada grup PR di situ yang ada salah satu orang di grup itu yang konon ya keluar dan ya memberikan informasi kepada si pengacaranya terduga pelapor ini bahwa ya ada pihak guru oknum guru yang mencoba untuk mengintervensi gitu kan dan segala macam. Iya, saya itu tidak tahu ya. Tapi prinsipnya begini, guru ini bertanggung jawab gitu. Ya. Jadi kalau ada guru yang dalam tanda kutip bersuara, bergerak, memihak kepada korban, itu lah sudah kewajibannya. Ya. Itu sudah seharusnya bertindak demikian. Justru saya hormat kepada guru itu kalau memang betul itu ada andil guru. Ya. Sama hormatnya saya kepada adik-adik yang sempat melakukan aksi di sekolah. Gitu. Ya. Saya hormat. Saya tidak tahu itu asal-usul dari mana. Kemudian sempat ramai. Gitu. Bahkan menyebutkan nama terlapor gitu. Yang itu sebenarnya sudah beredar di komentar-komentar medsos beberapa media begitu. Media hanya menyebutkan inisial, tapi kemudian ada orang yang berkomentar menyebutkan nama lengkapnya begitu. Ya, bahkan memang dalam temuan Rapas TV kemarin kita ikut melacak juga ada di medsos, satu medsos itu disebutkan Bang. Di situ ada mohon maaf ya, ada foto dan nama pelaku saya jelas gitu loh. Jadi seolah itu nggak tahu siapa yang buat ini ya, itu terpampang di situ gitu loh. Sebenarnya nggak jadi persoalan, asalkan menyebutkan sebagai terduga atau terlapor, gitu. Terlapor ini melakukan atau tidak, secara hukum memang belum dibuktikan, tapi secara internal di sekolah gitu ya, secara akademik di sana sudah dibuktikan. Terbukti bahwa terlapor ini sudah dikeluarkan dari sekolah. Itu dari dokumen yang saya baca, begitu ya. Benar tidaknya saya tidak tahu apakah dokumen itu asli atau tidak gitu ya. Tapi saya membaca bahwa yang bersangkutan sudah dikeluarkan. Begitu. Ya, ini menarik juga bahwa informasi yang kita dapat juga kemarin bukan dikeluarkan, memang sempat berhenti, tapi si terduga terlapor ini mengadu ke Dirjen Pendidikan ya, kemudian di pihak itu melarang untuk berhenti dan akhirnya ujian online dan diperbolehkan karena lulus gitu. Itu versi mereka gitu. Ya, saya tidak tahu soal itu persisnya bagaimana karena mereka antara pihak sekolah dan terlapor yang tahu persisnya gitu kan. Tapi yang pasti dari dokumen yang saya baca bahwa terlapor itu sudah dikeluarkan dari sekolah.
Oke. Nah, Bang, ini saya agak sedikit kembali ke belakang tadi menarik. Apakah ini modusnya sama yang dilakukan oleh terduga terlapor dengan eh, korban B dan sama tadi M ya? Ya dugaan saya mirip-mirip lah gitu ya. Sama ya, modusnya sama ya. Oke, oke, oke. Oke, nah ini menurut Anda, Bang, kira-kira seandainya pihak sana juga sempat menyebutkan bahwa ya ini kan sebenarnya kan sama-sama eh, bah anak-anak untuk mereka sekali lagi ya itu kan. Mereka ada upaya untuk melakukan restoratif justice. Itu tanggapan Anda apa? Ya kalau sejauh ini kami menganggap ini bukan sama-sama anak-anak gitu. Iya, Anak-anak dan dewasa iya, gitu ya. Kalau masih remaja iya betul, tapi hukum itu kan mengenalnya anak-anak dan dewasa gitu. iya. Meskipun baru lewat 1 hari itu sudah dewasa begitu ya. Oke. Saya beberapa kali menangani perkara. Iya. Hitungan minggu saja ya sudah dianggap dewasa begitu kan. Oke, oke. Jadi 18 tahun plus 1 minggu atau 1 hari sudah dianggap dewasa. Ya. Jadi kami memandang bahwa ini bukan anak-anak sama anak-anak gitu ya, tapi anak-anak dengan dewasa. Ya. Nah, ini konsekuensi hukumnya sangat berbeda gitu ya. Kalau dewasa anak-anak mau itu dilakukan suka atas suka gitu. Atau menikmati dan tidak menikmati atas kerelaan dengan ketidakrelaan gitu. Oke. Semua kena gitu ya. Karena anak-anak dan dewasa gitu. Iya. Nah, kalau ngebicara restoratif justice gitu ya. Nah, menurut undang-undang kekerasan seksual Ya. itu tidak dimungkinkan gitu ya. Iya. Tidak dimungkinkan. Mengapa? Ini dianggap peristiwa serius gitu loh. Ya. Nah, tapi apakah kemudian yang bersangkutan bisa mencabut ini juga tergantung ini dianggap delik aduan atau bukan begitu. Oke. Tapi prinsipnya restoratif justice kami menunggu, melihat, ya mendengar saja dulu. Oke. Kebenarannya bagaimana? Ada tidak permohonan dari yang bersangkutan? Oke. Kami tidak tahu. Oke. Kalau ada, kita sampaikan apakah korban bersedia atau tidak gitu kan. Iya. Iya. Dari 3 korban itu. Oke. Gitu. Oke. Ya baik, mungkin sebelum kita tutup, Bang Hamim ada closing statement barangkali ke pihak sekolah juga, karena ini kan sebenarnya kan kalau dalam Ralas TV dalam perspektif kita kan ini kan maraknya penggunaan digitalisasi ya itu kan ini pun sangat luar biasa, sehingga itu bisa dijadikan media untuk disalahgunakan gitu kan, seperti misalnya foto yang vulgar segala macam gitu kan. Dan mungkin ini dari peran sekolah juga harus ada gitu kan, untuk mempunyai tanggung jawab kepada anak didiknya dengan kasus ini gitu. Lihat kasus ini apa yang bisa Anda ambil hikmahnya, atau mungkin Anda bisa memberikan imbauan atau pandangan kepada masyarakat terutama anak. Iya, tentu begini, ini sekolah bertanggung jawab ya, betul gitu. Ini siswanya, kedua-duanya siswanya begitu. Kejadian juga bahkan di sekolah, bukan di luar sekolah begitu. Ya. Ya sekolah tentu harus melakukan beberapa langkah begitu ya. Ya. Saya tidak tahu di Waskito itu ada satgas atau tidak ya. Ada Permendikbud itu memandatkan ada satgas pencegahan dan penanganan kekerasan gitu ya. Yang sebelumnya hanya kekerasan seksual, sekarang itu dirubah penanganan kekerasan. Itu di setiap sekolah harus ada. Ya, ya. Ketika tidak ada, itu ada konsekuensi hukumnya, ya. Ada sanksi administratif. Yang terburuk itu bahkan izin operasional dicabut begitu. Ya. Ya, saya tidak tahu di Waskito ini ada atau tidak sekali lagi. Nah, kenapa saya mengulas ini? Kalau satgas itu ada dan bekerja dengan baik, melakukan upaya pencegahan yang terus-menerus sebagai usaha sekolah gitu ya. Maka itu kita apresiasi gitu. Ya. Atau karena ada satgas, maka ada saluran pengaduan gitu ya. Yang mudah diakses gitu lah. Bahkan informasi tanpa informasi awal sekecil apapun harus ditindaklanjuti begitu kan. Ya. Nah, ini ada atau tidak sekali lagi itu ya. Ya. Nah, ini informasi dari korban yang ke-4 gitu ya. Ini ada dugaan sekolah ini mengabaikan laporannya gitu. Sudah pernah melaporkan tapi kemudian
tidak ditindaklanjuti. Ya. Gitu ya. Nah, ini ada korelasinya dengan kesediaan saluran pengaduan begitu ya. Ya. Jadi di sana Satgasnya harus dihidupkan. Ya. Ada berbagai sarana pengaduan dan itu transparan, harus terbuka begitu. Ya. Jadi pihak sekolah mesti memperkuat itu ya. Ya. Nah, itu pertama yang harus dilakukan ya. Tentu kedua ini menjadi tanggung jawab bersama semua orang tua untuk mengontrol anak-anak begitu ya. Tantangan orang tua sekarang makin berat. Ya. Jadi itu himbauan saya. Oke. Baik, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan pengacara dari korban atau terlapor ya, korban dugaan kekerasan seksual di SMK Waskito Kota Tangerang Selatan, yaitu Bang Abdul Hamim Jauzi SMH. Nanti Kompas TV akan terus memberikan perkembangan, update yang terbaru seperti apa nantinya kan, dan apapun hasilnya, apapun perkembangannya, ya, kita akan terus sampaikan ke pemirsa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratas TV yang tajam, berani dan informatif. Ratas TV yang tajam,